Kemudian kita ambil lagi, yaitu pengertian ilmiah. Apa maksud dengan ilmiah? Maksudnya, kalau kita katakan pendidikan yang ilmiah, maka pendekatan ilmiah dalam pendidikan itu maksudnya apa? Pendekatan yang bersandar, berlandaskan dalil-dalil syar'i. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua, sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ijma' atau kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah qiyas atau analogi hukum syar'i. Nah, keempat hal inilah yang kita jadikan timbangan dia ini ilmiah ataukah tidak. Dan kita juga bisa menggunakan perkataan, kutipan perkataan ulama atau nasihat para ulama yang sesuai dengan nas-nas yang sahih dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita harus memilih juga yang namanya ulama adalah ulama yang benar. Memang terkenal di dalam sejarahnya, mereka adalah ulama yang diambil ilmunya, yang namanya terkenal, kemudian buah karyanya sangat banyak atau buah perkataannya yang ditulis di dalam buku juga sangat banyak. Sehingga dia memang adalah seorang ulama yang diambil ilmunya dan memiliki perkataan yang diikuti. Ya, karena betapa banyak kita dapatkan dari perkataan-perkataan ulama itu adalah perkataan yang penuh dengan hikmah. Dan ketika disampaikan kepada para ustadz atau para ulama yang lain, ya ini ada dalilnya seperti ini, seperti ini. Ya ini ada dalilnya dari hadis Nabi SAW seperti ini, seperti ini. Ya maka terkadang ya perkataan ulama tersebut lebih terkenal dan lebih mudah dihafalkan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan tidak mengapa kita mengambil perkataan para ulama yang jelas ilmunya dan juga manhajnya. Kemudian pendidikan Islami. Pembahasan yang pertama, ini ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Ya, lanjut. Yang pertama, dasar pendidikan Islami. Dasar pendidikan Islami itu harus memperhatikan yang namanya fitrah. Ya, anak-anak itu dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah kesiapan alami manusia untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Nah, di sini ada tambahan serta menerima kebenaran nilai-nilai Islam. Ya, menerima kebenaran Islam. Min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada seorang bayi kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fabawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka tugas dari seorang bapak atau ibu adalah menjaga fitrah ini, menjaga fitrah ini. Kenapa? Fitrah ini kan yang namanya sudah fitrah ditanamkan oleh Allah untuk bertauhid, untuk beriman dan menerima kebenaran nilai-nilai Islam. Itulah nilai-nilai Islam ini pasti sesuai dengan fitrah manusia, ya sesuai dengan fitrah manusia. Nah, di sini nilai fitrah ini ya akan bisa bergeser atau misorientasi, bergeser dari fitrahnya bisa terjadi gara-gara lingkungan atau bisa jadi karena pendidikan yang salah atau ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang salah. Jadi dia menyimpang dari fitrahnya. Maka kita katakan terkadang kita melihat ada orang yang mengatakan dirinya bersih tapi ternyata ya sebulan nggak mandi gitu kan. Mengatakan dirinya adalah pemerhati kebersihan, ternyata sampah berserakan di mana-mana, bahkan dipajang, sampah dipajang. Yang namanya sampah itu diolah gitu ya, atau dibuatkan handicraft ya, kerajinan tangan jadi sesuatu yang bagus, jadi bunga kah, atau jadi apakah. Kemudian kalau dia sampah misalkan organik jadi pupuk atau jadi apa gitu kan, kemudian jadi pakan mungkin ya. Maka kita katakan Yulihon itu baru pengelolaan. Tapi kalau misalkan dia ini kenapa dia salah? Kenapa mereka salah? Itu ada ya, ada penyimpangan dari fitrahnya. Yang harusnya dikatakan kotor, maka dia anggap itu bersih. Ya, salah satu yang tidak kita sarankan dalam menonton Ayulikhwan, contohnya ya film Tom and Jerry, ya kan? Tom and Jerry. Di dalam Islam kan yang merusak hewan yang merusak bahkan dibunuh itu siapa? Tikus, ya kan? Yang disuruh membunuh adalah tikus.
bahkan dibunuh di tanah halal dan tanah haram, ya, tanah haram Mekah, Madinah, begitu pula di luar tanah haram itu dibunuh. Tapi ketika digambarkan bahwasanya yang seolah-olah benar itu adalah eh, tikus, ya, yang salah adalah kucing, maka ini kan masalah, maka menjadi masalah. Ini bisa menggeser fitrah seorang anak, ya. Begitu pula contohnya film-film putri-putri dan sebagainya yang membiasakan tidak pakai jilbab, ya, kemudian nauzubillah berciuman, mohon maaf, padahal belum saatnya dia melihat yang seperti itu. Ini juga menggeser fitrahnya, menggeser fitrahnya. Apa yang dia dapatkan? Maka kita perlu, ya, jangan sampai fitrah ini bergeser, ya, karena asupan yang dia terima, baik dari pendidikan, pengajaran maupun apa? Maupun lingkungan. Kemudian yang kedua, di dalam pendidikan Islam itu, ya, sangat butuh yang namanya keteladanan. Sangat butuh yang namanya keteladanan. Jadi, orang tua itu dan juga guru, ya, harus bisa memberikan keteladanan. Dan yang namanya anak itu akan lebih banyak belajar dengan melihat, dengan penglihatan, ya, daripada nasihat. Nasihat mereka bosan. Ya, akan bosan. Yang namanya anak-anak kalau dibilang, ayo ada nasihat, bosan. Ayo main, ya, maju kalau main. Tapi coba kita lihat, ketika anak-anak diajarkan orang tuanya sholat, ya, maka dia akan melihat jamaah yang sedang sholat. Akhirnya apa? Dia tahu bagaimana kalau jadi masbuk, ya kan? Dia tahu ketika bersafar itu sholatnya bagaimana, misalkan diringkas jadi dua rakaat. Maka ketika dia bersafar, dia melakukan itu juga, yaitu pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan. Dan yang namanya keteladanan nyata itu adalah sarana yang paling kuat untuk menanamkan Islam ke dalam hati sang anak. Ya, bagaimana contohnya? Orang apa namanya, di dalam fitrahnya adalah wanita itu kalau tidak boleh dekat-dekat dengan yang bukan mahramnya, ya kan? Seperti itu. Jangan sampai dia dekat-dekat dengan bukan mahramnya. Tapi ternyata ketika orang tuanya mengajarkan berbicara kepada yang bukan mahramnya itu apa namanya, bebas tanpa batas, bahkan bercanda, bahkan duduk berdampingan tanpa ada batas, maka akan diikuti oleh anak-anak. Itu semua akan diikuti oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga, dalam pendidikan Islam itu harus memperhatikan tahapan dalam pendidikan. Mendidik anak itu bertahap. Tidak bisa kita langsung ajarkan sekaligus atau langsung banyak ilmunya, tidak boleh. Tapi harus sesuai, ya, harus bertahap dan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kata Ibnu Abbas, kunu rabbaniyin, ya, hulama, fuqaha. Maksudnya jadilah kalian orang-orang yang robbani. Apa itu orang robbani? Yaitu yang sabar dan berilmu, ya, yang faqih, yang berilmu. Wa yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Maksudnya adalah robbani itu apa? Yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum mengajarkan yang besar-besar. Maka kita juga harus mengatur ini, ayo ikhwan, ya, bagaimana terkadang orang tua itu atau dalam pendidikan anak semangat mengajarkan salawat, semangat menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata, ya, kewajiban seperti sholat tidak diperhatikan. Masalah tauhid, dia dibiarkan ikut festival-festival yang ada kesyirikan, atau misalkan apa, acara-acara yang ada di dalamnya kesyirikan yang merusak akidah, ya, maka ini sangat fatal, sangat fatal. Nah, kemudian tahapan yang kedua, ya ikhwan, nah, pembahasan yang kedua, dari sudah dasar-dasar keislaman, yang kedua, memperhatikan tahapan perkembangan anak. Ya, tahapan kedua kita lihat memperhatikan tahapan perkembangan anak. Nah, di sini kita bagi usia itu menjadi tiga bagian. 7 tahun, kemudian 7 tahun sampai balik, usia balik,
kemudian dari usia balik sampai usia 21 tahun untuk laki-laki, dan untuk perempuan sampai usia 18 tahun. Tahapan pertama, kita katakan tahapan yang pertama itu usia dari lahir sampai 7 tahun. Ya, ini disebut masa awal di dalam pendidikan anak. Masa awal di dalam pendidikan anak. Ya, nah, kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya bertahap. Jadi kita harus perhatikan, ayo ikhwan, tahapan-tahapan ini. Ya, tahapan-tahapan mendidik anak. Pada fase yang pertama, tahapan yang pertama disebut masa awal, sejak lahir sampai 7 tahun. Maka anak dididik dengan cinta, kasih sayang, ya, butuh keteladanan, dan bukan dengan tekanan. Dan pendidikan pada saat ini, fase awal ini bisa dilakukan dengan permainan, keteladanan, dan juga cerita-cerita yang bernilai moral atau terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga di dalamnya. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, la'ib ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Ya, didiklah apa namanya? Bermainlah kamu dengan anakmu selama sab'an, 7 hari. 7 hari, 7 tahun. Wa adibhu sab'an, dan didiklah dia selama 7 tahun. Sudah 14 ya. Wa sahibhu sab'an, dan temanilah dia sab'an selama 7 tahun lagi. Maksudnya sampai usianya 21 tahun. Dan itu adalah usia dewasa awal. Ya, kenapa kita katakan 21 tahun? 21 tahun itu adalah dewasa awal. Dan kalau kita lihat sampai sekarang pun kita lihat perkembangan psikologis ya, orang-orang atau remaja yang masuk ke usia dewasa awal ini, maka memang di usia dewasa awal itu sekitar 21 tahun. Memang ada yang lebih cepat dewasanya. Kita bisa lihat ada yang usia 19 tahun sudah dewasa, ya, masuk ke dewasa awal. Ada yang mundur malah setelah 24 tahun baru dewasa awal. Ya, kita katakan ayo ikhwan, tapi rata-rata kita katakan dewasa awal itu di usia ya 21 tahun. Usia 21 tahun. Nah, di sini tahapan pertama sampai usia 7 tahun. Ya. Kemudian tahap yang kedua, masuk ke tahap yang kedua, antara usia 7 tahun sampai 14 tahun. Ya. Untuk anak laki-laki, dan usia 7 sampai 12 tahun untuk anak perempuan. Atau kita katakan prabalik, sebelum balik, sebelum masuk qabla bulugh, sebelum masuk usia balik. Maka yang seperti ini, anak mulai diarahkan untuk memikul tanggung jawab syar'i dan juga sosial ya di masyarakat. Kita harus lakukan secara bertahap. Ya, kita lakukan secara bertahap. Ya. Sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, muru abna'akum auladakum bisolati wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur mereka berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyar. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkannya, karena meninggalkan sholat ketika usia mereka 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka tempat-tempat tidur mereka. Tapi ini kan usia 7 tahun mulai kita ajarkan syariat, kita perintahkan beramal, ya, sholat, kemudian ajarkan juga puasa. Hanya saja jangan sampai memperlakukan anak usia 7 sampai 10 tahun seperti kita perlakukan anak usia 10 sampai usia balik, sebelum prabalik atau sebelum balik. Jangan, tentu berbeda ya, secara kematangan otaknya juga berbeda. Maka anak yang usia 7 tahun sampai 10 tahun jangan langsung dipukul gitu ya. Jangan dipukul atau dibentak-bentak seperti itu, jangan. Itu tidak pantas dilakukan atau tidak baik dalam pendidikan, dan tidak sesuai dengan pendidikan Islami juga. Ini tidak sesuai dengan pendidikan
Islami nanti kalau mau menggunakan pukulan, tapi pukulan yang tidak apa namanya, tidak menyakiti, tidak terasa sakit tapi tidak membekas, tidak membiru, tidak melukai, maka itu dibolehkan ya, dan juga di tempat yang tidak berbahaya.